Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ahmad Mukul Sansori di kelas fisika. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada materi fisika di besaran dan pengukuran. Khusus pada pembahasan kali ini kita akan berdiskusi tentang dimensi. Nah, apa itu dimensi? Mari kita ikuti pembahasan selengkapnya. Nah, dimensi dalam fisika itu adalah menyatakan sifat fisika dari suatu besaran. Sebagai contoh, misalkan ada hasil ukur dari jarak 2 titik, disajikan ada 3 hasil. Yang pertama, bahwa jarak 2 titik itu adalah 300 km. Kemudian yang kedua, jarak 2 titik itu 200 meter. Kemudian ada lagi yang ketiga, jarak kedua titik itu adalah 5 cm. Nah, meskipun dinyatakan dalam 3 hasil yang berbeda, 2 titik tersebut hasil pengukurannya berbeda, dari 300 km, kemudian 200 meter, dan 5 cm, maka hasil itu tetap memiliki dimensi yang sama, yaitu dimensi panjang. Jadi, meskipun hasilnya berbeda, satuannya berbeda, tetapi itu dimensinya sama. Kemudian misalkan disebutkan itu adalah panjang, tinggi, ataupun lebar, meskipun namanya berbeda, tapi semuanya memiliki dimensi yang sama, yaitu panjang. Nah, itu adalah dimensi dalam fisika yang kita bahas di sesi ini. Kemudian dimensi pada besaran pokok itu yang kemudian nanti ditentukan untuk menentukan dimensi dari besaran-besaran yang lainnya atau besaran turunan. Nah, dimensi dari besaran pokok itu ada 7 macam. Yang pertama, panjang, itu satuannya meter, dimensinya adalah L. Kemudian massa, satuannya kilogram, dimensinya M. Waktu, satuannya sekon, dimensinya T. Kuat arus listrik, satuannya ampere, dimensinya I. Kemudian suhu, satuannya Kelvin, dimensinya theta. Intensitas cahaya, satuannya kandela, dimensinya J. Kemudian terakhir, jumlah zat, satuannya mol, dimensinya adalah N. Nah, itu adalah 7 besaran pokok dengan dimensi masing-masing yang berbeda, ya. Kemudian ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan ketika menggunakan aturan dimensi pada fisika. Yang pertama, dimensi dari suatu besaran itu nanti tidak dipengaruhi, ya. Jadi tidak dipengaruhi oleh besarnya pengukuran. Jadi misalkan jarak 2 titik, meskipun hasilnya ada yang satuannya kilometer, ada yang sentimeter, ada yang satuannya meter, hasilnya berbeda-beda, tapi dari jarak kedua titik itu semuanya dimensinya sama, yaitu dimensi panjang. Jadi besarnya hasil pengukuran tidak mengubah dimensi dari suatu besaran. Kemudian yang kedua, dimensi dituliskan dalam simbol yang telah ditentukan. Jadi maksud yang kedua ini, simbol atau notasi dari dimensi besaran pokok sudah ditetapkan, ada 7 macam yang sudah kita bahas di pembahasan sebelumnya. Kemudian yang ketiga, dimensi besaran turunan itu dapat diperoleh dari dimensi besaran pokok. Terakhir, yang keempat, nama besaran dituliskan dalam kurung persegi. Nah, berikut ini adalah contoh penerapan atau penggunaan dimensi sesuai dengan 4 hal penting ini. Misalkan kita akan mencari dimensi dari sebuah besaran turunan, yaitu kecepatan. Nah, maka dimensi kecepatan itu kita peroleh dari besaran pokok kecepatan itu dari panjang per waktu.
Nah, dimensi dari panjang itu adalah L, waktu adalah T. Sehingga dimensi untuk kecepatan itu adalah L per T, atau bisa juga dituliskan L T min 1. Itu adalah dimensi dari besaran kecepatan. Contoh yang lain yaitu dimensi dari misalkan momentum. Momentum itu diperoleh dari dimensi massa dikalikan dengan kecepatan. Nah, massa itu besaran pokok, berarti tetap kita tuliskan massa. Kemudian kecepatan, ini adalah besaran turunan, diperoleh dari panjang, kurung segi ya, per waktu. Kemudian dimensinya massa, itu adalah M, panjang itu adalah L, kemudian waktu T, sehingga dimensi dari momentum itu dituliskan M, kemudian L dikalikan T pangkat min 1. Nah, itu dimensi kecepatan dan dimensi untuk momentum. Kemudian ada lagi misalkan kita mencari dimensi dari gaya. Nah, gaya ini bisa diperoleh dari massa dan dikalikan percepatan. Massa ini besaran pokok, jadi tetap. Kemudian percepatan itu dari panjang dibagi dengan waktu, ini kuadrat. Ya. Kenapa kuadrat? Karena percepatan ini adalah perubahan kecepatan terhadap waktu. Nah, kemudian massa ini adalah M, panjang itu adalah L, kemudian waktu T kuadrat. Sehingga dimensi dari gaya itu adalah M dikalikan L dikalikan T pangkat min 2. Kemudian ada lagi dimensi dari misalkan usaha. Nah, usaha ini bisa diperoleh dari gaya dikalikan dengan dimensi perpindahan, atau di situ nanti adalah dimensinya adalah panjang. Nah, gaya ini kan dari hasil yang sebelumnya ini, dimensinya berarti adalah langsung kita ambil dari hasil sebelumnya. Untuk gaya adalah M dikalikan L dikalikan T pangkat min 2, kemudian panjang itu adalah L. Sehingga dimensi untuk usaha itu adalah M dikalikan L kuadrat T pangkat min 2. Nah, L kuadrat diperoleh dari L dikalikan dengan L, atau panjang dengan panjang. Sehingga ini adalah dimensi dari usaha. Kemudian, apakah fungsi dari dimensi? Untuk penggunaan dimensi dalam fisika ada dua fungsi. Yang pertama, dimensi digunakan untuk mengecek atau menguji rumus-rumus fisika. Kemudian yang kedua, dimensi dapat digunakan untuk menyusun rumus dari besaran fisika. Contoh, rumus jarak tempuh benda itu dituliskan sebagai X sama dengan setengah AT kuadrat. Nah, dengan menggunakan analisa dimensi, ujilah kebenaran persamaan tersebut. Misalkan, jadi dalam contoh ini, kita diberikan suatu persamaan. Yang kita tahu dari soal ini ada X sama dengan setengah AT kuadrat. Nah, X ini adalah jarak tempuh. Maka ini ya, dimensinya adalah dimensi panjang. Jadi di ruas kiri dimensinya adalah dimensi panjang. Nah, maka nanti kita harus menguji
apakah di ruas kanan ini juga diperoleh dimensi panjang? Nah, ini yang harus kita uji, apakah di ruas kanan juga akan menghasilkan dimensi panjang. Jika dimensi ruas kanan dan ruas kiri sama, maka persamaan itu benar. Sekarang kita lanjutkan. Kita uji di ruas kiri. Ruas kiri yaitu X, ini dimensinya adalah panjang. Nah, ini L. Kemudian di ruas kanan, tadi ada persamaan setengah AT kuadrat. Nah, untuk setengah ini tidak berdimensi. Nah, sehingga nanti kita menyelesaikannya cukup yang AT kuadrat nih. Jadi, untuk setengah AT kuadrat, nanti kita cukup mengambilnya adalah dimensi dari percepatan dikalikan waktu kuadrat. Nah, ini hasilnya jadi percepatan itu adalah kecepatan dibagi dengan dimensi waktu dikalikan waktu kuadrat. Nah, ini berarti kecepatan itu adalah panjang dibagi dengan waktu, dan masih dibagi lagi dengan waktu. Berarti ini sama saja dengan dibagi lagi dengan waktu dikalikan dimensi dari waktu yang dikuadratkan. Nah, berarti pembaginya ini ada sama dengan waktu kuadrat. Kita coret. Nah, ini juga kita coret. Sehingga dimensi dari persamaan yang di ruas kanan itu yang akhir adalah tinggal dimensi dari panjang. Itu dimensinya adalah L. Jadi persamaan yang disebutkan soal tadi, X sama dengan setengah AT kuadrat, ini secara dimensi benar. Karena ruas kiri diperoleh dimensinya L, kemudian ruas kanan ini juga dimensinya L. Jadi ruas kiri dan ruas kanan dimensinya sudah sama. Baik, untuk contoh selanjutnya, anggap bahwa periode osilasi suatu bandul sederhana tergantung pada massa bandul M, kemudian panjang tali L, dan percepatan gravitasi G. Pertanyaannya, dengan analisis dimensi, tentukan rumus periode bandul. Jadi dalam soal ini, kita diinstruksikan atau ditugaskan untuk mencari persamaan atau rumus untuk periode osilasi dari sebuah bandul sederhana. Nah, di situ diketahui bahwa ada 3 besaran yang mempengaruhi periode itu. Nah, tetapi seperti apa bentuk persamaannya belum diketahui. Nah, maka dengan analisis dimensi kita harus mencari bagaimana persamaannya. Nah, berarti dari soal ini maka kita tahu bahwa ada massa bandul, berarti ini nanti dimensinya adalah M. Kemudian panjang tali dimensinya adalah L. Kemudian ini percepatan gravitasi. Nah, percepatan ini kan satuannya meter per sekon kuadrat. Nah, berarti nanti dimensinya untuk percepatan gravitasi itu sama dengan percepatan yang setelah kita bahas sebelumnya tentang dimensi, ada dimensi percepatan, yaitu L T-2. Nah, ini ya, jadi dimensi untuk masing-masing besaran ini. Nah, seperti apa bentuk persamaannya? Mari kita bahas dengan analisis dimensi. Nah, dalam
penyelesaian ini, maka tadi disebutkan bahwa periode dari bandul T itu dipengaruhi oleh massa. Kita beri pangkat alfa karena kita belum tahu seberapa pangkatnya ini, kemudian panjang tali ini beta, kemudian percepatan gravitasi gamma G ini diberi pangkat gamma. Kemudian untuk biar ini jadi tanda sama dengan, maka ini kita beri tambahan konstanta yang tak berdimensi K, kemudian dikalikan M pangkat alfa, L pangkat beta, kemudian G pangkat gamma. Nah, untuk periode bandul T ini adalah waktu. Kebetulan notasinya kita menggunakan T dan kemudian ini juga sama dengan dimensinya, dimensi waktu. Seperti ini. Kemudian K tidak perlu kita masukkan ke dimensi karena K adalah konstanta tak berdimensi. Kemudian ini ada massa, jadi dimensinya adalah M pangkat alfa, kemudian panjang ini adalah L pangkatnya beta, kemudian percepatan gravitasi dimensinya adalah L T pangkat min 2 ini dipangkatkan dengan gamma. Nah, bagi yang sebelah kiri ini berarti ada T pangkat 1, kemudian ini M pangkat alfa, ini ada L pangkatnya beta, dan di sini berarti L pangkat gamma dan T pangkat min 2 gamma. Jadi nanti ada L pangkat gamma dan T pangkat min 2 gamma. Kemudian kita selesaikan selanjutnya. Ini M pangkat alfa, L pangkat beta plus gamma, kemudian T pangkat min 2 gamma. Di ruas kiri ini hanya ada T pangkat 1. Nah, ini sebenarnya bisa jadi ini adalah ini sama saja kalau kita kalikan dengan 1 kalikan 1. Nah, 1 ini dari mana? Dari M pangkat 0, kemudian L pangkat 0, ini T pangkat 1. Nah, baik, jadi di ruas kiri M-nya itu pangkat 0, kemudian L-nya pangkatnya 0, kemudian T pangkat 1. Nah, kita mulai dari ini. Jadi kita mulai dari alfa, ini juga bisa. Jadi tinjau untuk M. Di ruas kiri M pangkat 0, ruas kanan itu adalah M pangkat alfa. Berarti ini 0 sama dengan alfa atau alfa sama dengan 0. Kemudian kita tinjau untuk T. Di ruas kiri itu T pangkat 1. Di ruas kanan itu ada T pangkat min 2 gamma. Berarti dari sini 1 sama dengan min 2 gamma. Berarti min setengah ini sama dengan gamma. Jadi gamma sama dengan min setengah. Kemudian terakhir kita tinjau L. Di ruas kiri ada L pangkat 0. Kemudian di ruas kanan itu adalah L pangkat beta plus gamma. Nah, berarti 0 sama dengan beta plus gamma. Padahal gamma telah diketahui adalah min setengah. Berarti ini 0 sama dengan beta min setengah. Berarti beta sama dengan setengah. Nah, berarti alfa 0, beta setengah, gamma min setengah. Sehingga persamaannya kita kembalikan ke ini. T sama dengan K kalikan M pangkat alfa, L pangkat beta, G pangkat gamma. Ini adalah K, M pangkat 0, L pangkat setengah, G pangkat min setengah. Ya, yang ini M pangkat 0 itu sama dengan 1, sehingga nanti persamaannya bisa menjadi T sama dengan K L pangkat setengah per G pangkat
setengah. Nah, ini bentuk pangkat setengah ini adalah sama dengan akar, sehingga persamaan akhirnya adalah T sama dengan K akar L per G. Nah, ini adalah persamaan untuk periode Bandul sederhana. Untuk sementara ini dulu pembahasan kita, dan semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.